Selamat datang di perkuliahan Sistem Penunjang Keputusan. Pada kesempatan kali ini masih sama dengan perkuliahan sebelumnya, di mana kita masih membahas tentang metode pembobotan. Nah, kali ini kita akan membahas metode pembobotan yang disebut dengan metode SMART. Nah, untuk metode SMART ini merupakan metode pembobotan terakhir yang akan dibahas pada perkuliahan Sistem Penunjang Keputusan. Ini outline perkuliahannya. Jadi hari ini kita mau membahas SMART, Simple Multi Attribute Rating Technique. Kemudian tujuan pembelajarannya masih sama dengan tujuan pembelajaran pertemuan sebelumnya yang membahas tentang metode pembobotan. Kemudian metode SMART. Nah, apa metode SMART ini? Nah, pada slide keempat di situ ada sedikit perkenalan tentang metode ini. Jadi SMART itu kepanjangan dari Simple Multi Attribute Rating Technique. Jadi dari namanya saja sudah kita ketahui bahwa metode ini mampu menangani sistem penunjang keputusan atau metode pengambilan keputusan dengan atribut yang banyak atau multi atribut. Nah, metode ini dikembangkan pertama kali oleh Edward pada tahun 1997. Kemudian pada poin ketiga di situ dikatakan bahwa metode ini dia mengadopsi teori bahwa setiap alternatif itu terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki bobot, di mana bobot pada kriteria tersebut menyatakan tingkat kepentingan kriteria. Nah, ini sebenarnya sama landasan teorinya dengan metode pembobotan sebelumnya, di mana diberikan bobot untuk setiap kriteria yang menunjukkan tingkat kepentingan atau tingkat pengaruh dari kriteria tersebut terhadap pengambilan keputusan. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai yang akan digunakan untuk setiap alternatif, itu menggunakan yang disebut dengan linear additive model. Nanti dilihat pada cara kerja dari metode ini. Kemudian metode ini itu banyak diaplikasikan, banyak digunakan karena langkah-langkahnya yang sederhana. Nah, oke, kita lanjut ke langkah-langkah dari metode SMART. Yang pertama, ini sama dengan metode-metode pembobotan lainnya, tentu saja menentukan kriteria apa yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian langkah yang kedua, memberikan bobot dari kriteria-kriteria yang sudah ditentukan pada langkah pertama. Nah, untuk bobotnya ini sama dengan dua metode sebelumnya yang kita bahas, di mana bobotnya itu dia berkisar antara 1 sampai 100, di mana semakin besar nilai bobotnya, itu menandakan bahwa kriteria tersebut semakin diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian pada tahap ketiga, setelah ditentukan bobot masing-masing kriteria, itu dilakukan normalisasi untuk bobot kriteria tersebut. Nah, normalisasinya pakai rumus yang ditunjukkan pada slide kelima. Jadi rumus normalisasi bobot untuk kriteria, yaitu nilai bobot kriteria tersebut yang kita dapatkan di langkah kedua, dibagi dengan berapa total seluruh bobot kriteria dari kriteria yang ada. Nah, itu dia. Kemudian dari situ akan diperoleh nilai bobot kriteria yang ternormalisasi. Oke, kita lanjut ke slide ke-6. Langkah keempat, memberikan nilai kriteria setiap alternatif. Nah, ini setelah ditentukan bobot untuk setiap kriterianya, kemudian tentu saja alternatif pilihan yang ada itu diberikan nilai untuk masing-masing kriterianya. Kemudian langkah yang kelima, menentukan nilai utility. Jadi ada yang disebut dengan nilai utility. Pada metode ini, nilai utility itu diperoleh dari mengkonversi nilai kriteria yang ditentukan pada langkah keempat menjadi nilai kriteria data baku. Nah, ini cara mengkonversinya itu ada dua jenis, tergantung dari jenis dari kriteria itu sendiri. Jadi kita masih sama membedakan antara kriteria cost atau dia kriterianya benefit. Nah, kalau kriterianya termasuk kriteria yang cost, nilai utility-nya akan diperoleh dengan mengurangkan nilai kriteria maksimum dari sejumlah alternatif untuk satu kriteria tertentu, dikurang dengan
C-out-nya. C-out ini adalah nilai dari kriteria itu sendiri yang sudah ditentukan pada langkah keempat, dibagi dengan nilai maksimum dari kriteria yang ada untuk semua alternatif, kemudian dikurang dengan nilai minimumnya. Nah, untuk benefit, rumus untuk memperoleh nilai utility untuk setiap kriteria itu tinggal nilai kriterianya yang diperoleh dari langkah keempat dikurang dengan nilai kriteria yang paling kecil atau minimum dari seluruh alternatif dibagi dengan nilai kriteria maksimum dikurang nilai kriteria minimum. Nah, ini akan diperoleh yang namanya nilai utility untuk setiap kriteria, untuk setiap alternatif. Selanjutnya, pada slide ke-7, langkah terakhir dari metode SMART itu menentukan nilai akhir kriteria. Nah, nanti nilai akhir kriteria ini yang menunjukkan berapa nilai untuk masing-masing alternatif. Jadi, menentukan nilai akhir kriteria dengan cara mengalihkan nilai utility yang diperoleh dari langkah kelima tadi dengan nilai bobot kriteria yang sudah dinormalisasikan pada langkah kedua ya. Nah, kemudian dijumlahkan nilai perkalian tersebut. Jadi untuk setiap alternatif di sini bisa dilihat rumusnya. Untuk menghasilkan nilai akhir ada sigma J sama dengan 1 sampai M, di mana M ini adalah banyaknya kriteria. Kemudian dikalikan bobot untuk setiap kriteria, jadi WJ, dikali dengan nilai utility yang diperoleh dari langkah ke-5. Nah, dari hasil ini, nilai akhir kriteria itu akan diperoleh berapa nilai akhir dari setiap alternatif pilihan yang ada. Nah, itu saja. Jadi kalau metode SMART ini cuman ada 6 angka. 6 langkah maksud saya. Nah, kita lanjut ke-8. Nah, untuk memperjelas langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan, maka kita akan melihat bagaimana menerapkan metode SMART pada sebuah studi kasus. Nah, bisa dilihat pada slide 8. Di situ ada sebuah studi kasus yang akan kita pecahkan menggunakan metode SMART ini. Oke, studi kasusnya seperti ini. Jadi, manajer suatu perusahaan X akan memilih karyawan yang akan mengikuti suatu pendidikan yang membutuhkan penampilan fisik dan nilai hasil tes. Terdapat beberapa karyawan yang dengan data penampilan meliputi tinggi badan, jadi data penampilannya meliputi tinggi badannya, postur tubuh, dan berat badan. Kalau nilai hasil tes itu meliputi hasil tes dan nilai wawancara. Kemudian, manajer SDM bertugas untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan dengan memberikan nilai referensi untuk masing-masing karyawan. Selesaikan permasalahan ini dengan metode SMART. Nah, dari studi kasus ini kita sudah bisa lihat bahwa alternatif pilihannya itu adalah karyawan pada perusahaan X. Nah, kemudian kriteria-kriteria yang ada itu terbagi atas 2 secara garis besar, yaitu penampilan fisik dan nilai hasil tes. Nah, kemudian penampilan fisik itu sendiri itu masih dibagi lagi yang meliputi tinggi badan, postur tubuh, dan berat badannya. Kemudian kalau hasil tes itu dibagi 2 lagi, nilai hasil tesnya, kemudian nilai wawancaranya. Nah, kemudian pada kasus ini itu yang akan diambil adalah nilai referensi. Jadi si manajer SDM ini dia mau mengeluarkan sebuah nilai referensi atau nilai untuk masing-masing karyawan, kemudian nilai ini nanti akan menentukan karyawan mana yang terpilih untuk mengikuti pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, ini kita mau memperoleh nilai referensi ini dengan menggunakan metode SMART. Nah, kita masuk bagaimana menyelesaikan permasalahan tadi, studi kasus tadi menggunakan metode SMART ini. Jadi pada slide ke-9, bisa dilihat di situ langkah pertamanya adalah penentuan kriteria. Nah, kalau tadi pada studi kasusnya slide 8 kita bisa lihat bahwa ada tinggi badan, ada postur tubuh, ada berat badan, ada nilai hasil tes, sama ada nilai wawancara. Nah, ini pada slide 9, di situ pada poin ketiga, untuk kriterianya tidak menggunakan berat badan, tapi menggunakan berat badan ideal.
Kenapa bisa begitu? Karena dari keadaan dunia nyatanya sendiri, berat badan seseorang, misalnya kalau kita mau tentukan berat badan ideal atau tidak, itu kita tidak hanya mempertimbangkan dari berat badannya itu saja. Karena kita harus menentukan juga tinggi badannya berapa. Nah, jadi untuk menentukan dia proporsional atau tidak, nah itu harus perbandingan antara berat badan dan tinggi badannya. Nah, oleh karena itu, makanya pada kasus ini, kriteria yang digunakan atau tidak hanya bukan berat badan, tetapi berat badan ideal. Di mana berat badan ideal ini bisa kita peroleh dari perbandingan antara tinggi badan dan berat badannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua tadi itu adalah melakukan pembobotan kriteria, yaitu kriterianya diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya atau seberapa berpengaruh dia dalam pengambilan keputusan dengan range nilai bobot kriteria antara 0 sampai dengan 100. Nah, di situ bisa dilihat, jadi yang melakukan pembobotan kriteria tentu saja manajer SDM-nya. Jadi setelah dilakukan pembobotan kriteria, di situ ditentukan bahwa kriteria yang paling besar nilainya atau tinggi badan itu 90. Kemudian postur tubuh itu bobotnya 70. Berat badan ideal itu 75. Kemudian nilai hasil tesnya 80. Kemudian nilai wawancaranya itu 85. Nah, sebenarnya dari pembobotan kriteria bisa kita lihat bahwa kriteria yang paling berpengaruh untuk mengikuti pendidikan ini adalah tinggi badan. Kemudian ada nilai wawancara dan seterusnya. Nah, kemudian di situ ditampilkan pada slide 8 ada total dari setiap bobot kriteria. Di situ saya tampilkan totalnya karena nanti akan digunakan pada langkah ketiga untuk melakukan normalisasi. Nah, langkah ketiga itu adalah normalisasi bobot kriterianya. Nah, seperti tadi rumusnya, melakukan normalisasi untuk setiap bobot kriteria itu tinggal dibagikan bobot kriteria dibagi dengan total dari bobot kriteria. Nah, di sini di slide 10 bisa dilihat W1 atau bobot kriteria normalisasinya dari kriteria tinggi badan. Kita tinggal mengambil bobot kriteria tinggi badan tadi berapa, ada 90, dibagi dengan berapa total dari seluruh bobot kriteria. Nah, itu 400. Jadi 90 bagi 400 dapatnya 0,225. Nah, jadi bobot ternormalisasi dari kriteria tinggi badan itu adalah 0,225. Nah, begitu seterusnya. Nilai bobot ternormalisasi dari postur tubuh itu diperoleh 0,175, berat badan ideal itu 0,1875, nilai hasil tes itu 0,2, kemudian nilai wawancara 0,2125. Kalau bisa dilihat di situ di tabelnya dengan yang di rumusnya itu ada sedikit perbedaan. Jadi ada yang saya pakai pembulatan. Jadi di situ pembulatannya hanya menggunakan 3 angka di belakang koma. Jadi 0,1875 untuk berat badan itu dibulatkan jadi 188 dan seterusnya. Nah, ini ketentuannya untuk menggunakan berapa angka di belakang komanya itu sebenarnya tidak ada batasannya, tetapi ya akan kalau semakin banyak itu semakin dia semakin lebih detail nilainya, seperti itu. Nah, kemudian langkah keempat yaitu memberikan nilai setiap kriteria pada alternatif. Nah, ada yang perlu diperhatikan di sini. Jadi tadi seperti yang diketahui bahwa data yang dipunyai pada kasus ini itu adalah berat badan. Nah, sedangkan kita mau menggunakan kriterianya yaitu berat badan ideal. Nah, kemudian di situ ada nilai tinggi badan untuk tiap karyawan, jadi kita menggunakan tinggi badannya, nilai tinggi badannya. Kemudian ada postur tubuh. Nah, untuk postur tubuh itu dibagi 4 kriteria untuk di sini, dibagi 4 jenis maksud saya. Jadi ada sangat tegap, ada cukup tegap, kemudian ada kurang tegap. Nah, kalau kita menggunakan jenis data yang nominal seperti ini, itu kan tidak bisa diproses dalam metode ini, karena yang bisa dihitung nanti yang dalam bentuk numerik atau angka. Nah, oleh karena itu untuk postur tubuh itu kemudian dikonversi menjadi numerik, di mana hasil konversinya bisa dilihat pada tabel slide 11. Sangat tegap itu diberi nilai 4, tegap itu 3, cukup tegap itu 2, kemudian kurang tegap itu 1.
Nah, kemudian yang ketiga kriterianya berat badan ideal. Nah, ini juga dia dihitung dulu berat badan idealnya seperti apa. Nah, rumusnya itu pakai rumus BMI. Jadi bisa dilihat pada slide 11 juga rumusnya, ini rumus umum. Jadi bukan rumus dari metode SMART ini. Nah, ini rumus umum untuk menghitung berat badan ideal. Jadi rumusnya adalah berat badannya dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikali dengan tinggi badan lagi dalam meter. Nah, itu nanti akan diperoleh nilai BBI yang kemudian bisa dikonversi menjadi apakah karyawan tersebut berat badannya ideal, kurus, kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, itu bisa dilihat tabelnya juga di slide 11. Nah, jadi di sini di langkah keempat ini sangat perlu untuk dipertimbangkan. Jadi selain kita paham metodenya dalam mengembangkan sistem penunjang keputusan, kita juga perlu tambahan pengetahuan terkait dengan masalah yang akan kita pecahkan. Nah, ini seperti pada langkah keempat ini. Jadi kita harus mengidentifikasi kriteria yang apa yang akan digunakan, kemudian disesuaikan apakah memang kriteria tersebut itu menunjang dalam pengambilan keputusan nantinya. Nah, seperti yang berat badan ini, jadi kalau kita menggunakan berat badan itu bakal tidak terlalu akurat hasilnya, karena tentu saja berat badan orang itu tidak bisa hanya dilihat dari berat badannya kemudian bisa dikategorikan dia ideal atau tidak, tetapi kita harus mempertimbangkan tinggi badannya juga. Sehingga yang digunakan adalah BMI, berat badan ideal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk berat badan idealnya bukan kita menggunakan BBI-nya nanti, tetapi kita menggunakan sebuah nilai yang akan dikonversi dari hasil BBI, kemudian dikonversi jadi nilai kriteria, seperti pada kriteria postur tubuh. Jadi setelah dihitung BBI-nya, nanti ketemu nilainya, kemudian kita konversi nilai BBI-nya itu apakah berat badan si karyawannya itu ideal atau normal, apakah dia kekurangan berat badan, kemudian apakah dia kelebihan berat badan, ataukah dia obesitas. Nah, kemudian dari hasil BBI itu akan dikonversi nilai kriterianya. Kalau karyawannya normal itu diberi nilai 4, kemudian kalau kekurangan berat badan itu nilai kriterianya 3, kalau kelebihan itu 2, kalau obesitas itu dia 1. Kemudian kriteria keempat itu ada nilai hasil tes. Nah, ini langsung saja nanti pemberian nilainya tergantung dari nilai hasil tes si karyawannya. Kemudian ada nilai wawancara. Nah, jadi kalau misalnya di kasus ini setelah semua diberikan nilai, ada data yang kita peroleh, itu data alternatifnya seperti terlihat pada tabel di slide 12. Nah, di situ ada kelihatan, jadi ada alternatif pilihannya itu berupa karyawan. Di situ karyawannya ada 12 karyawan. Ini yang akan dihitung nanti nilainya, nilai referensinya untuk menjadi pertimbangan dikirim untuk mengikuti pendidikan. Nah, ada tinggi badannya, di situ tinggi badannya dalam satuan cm. Jadi Amir misalnya 167 cm. Nah, postur tubuhnya 3. Nah, kalau 3 itu tadi berarti Amir ini dia tegap. Kemudian kategori BBI-nya itu berat badan, kekurangan berat badan artinya karena poinnya 3. Kemudian nilai hasil tesnya 76, nah nilai wawancaranya 80 dan seterusnya. Jadi pada tahap ini diperoleh nilai kriteria untuk masing-masing alternatif. Nah, kemudian langkah kelima setelah diperoleh nilai kriteria untuk masing-masing alternatif, itu menentukan nilai utility. Nah, ini nilai utility tergantung lagi dari kriterianya, jenisnya dia cost atau benefit. Kalau dia cost, berarti dia pakai rumus yang ini, yang sebelah kiri. Kemudian kalau dia benefit, dia menggunakan rumus yang sebelah kanan. Nah, kalau dilihat di sini, semua rumus, baik itu benefit maupun cost, dia menggunakan sebuah variabel yang disebut dengan dua buah variabel yang disebut dengan Cmax dan Cmin, atau nilai kriteria maksimum dan nilai kriteria minimum. Nah, jadi pada slide 13 di situ yang pertama kita lakukan itu mencari nilai maksimum untuk masing-masing kriteria. Jadi
Cmax untuk tinggi badan, jadi tinggal dicari maksimumnya tinggi badan yang paling besar atau karyawan dengan nilai tinggi badan yang paling tinggi itu berapa. Nah, jadi tinggal maksimum 176, 175, jadi ini tinggi badan semua alternatif karyawan tadi. Nanti diperoleh yang paling tinggi itu adalah 178. Kemudian Cmax-nya dari PT atau postur tubuh itu 4, kemudian Cmax-nya dari BBI, kategori BBI-nya itu ada 3, jadi bisa dilihat di sini yang paling maksimum itu adalah 4. Kemudian nilai hasil tes, di situ bisa dilihat lagi, dimaksimumkan dapatnya 87. Kemudian Cmax untuk wawancara, itu dapatnya 88. Kemudian cari lagi nilai minimumnya. Nah, untuk tinggi badan, itu yang paling kecil adalah 156 cm. Kemudian postur tubuh itu 1, berat badan ideal juga 1, kemudian nilai hasil tes 67 minimumnya, kemudian nilai wawancara itu 73. Nah, sampai sini sudah ketemu nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing kriteria. Nah, sekarang kita mau hitung nilai utility dari tinggi badan untuk setiap alternatif. Nah, itu bisa dilihat pada slide 14. Untuk nilai utility tinggi badannya Amir itu tinggal nah, kalau dilihat dari rumusnya ini, untuk tinggi badan apakah dia termasuk kriteria cost atau dia kriteria benefit. Nah, dia masuknya kriteria yang benefit. Jadi pakainya rumus yang benefit ini, di mana nilai tinggi badan karyawan dikurang dengan nilai tinggi badan minimum dibagi dengan nilai tinggi badan maksimum dikurang nilai tinggi badan minimum. Nah, jadi bisa dilihat di sini tinggi badannya Amir berapa? Bisa dilihat pada tabelnya. Tinggi badan Amir 167 dikurang dengan tinggi badan minimum. Nah, tinggi badan minimum itu tinggi badan minimum 156 dibagi dengan di sini dia salah tulis, jadi maaf, dibagi dengan tinggi badan maksimum dikurang tinggi badan minimum. Jadi 178 dikurang 156. Nanti dapatnya 0,5. Nah, kemudian lanjut lagi tinggi badannya karyawan selanjutnya. Jadi Rudi ada 175 dikurang 156 dibagi dengan 178 dikurang 178. Maaf, ini bukan 178, berarti mestinya dia 178 kurang 156. Nah, ini salah semua berarti. Nah, nanti bisa diubah. Jadi semestinya seperti itu. Oke, nanti dicari semua nilai utility tinggi badan untuk setiap alternatif pilihan atau setiap karyawan. Nah, kemudian dicari lagi, jadi bukan hanya tinggi badan, nanti dicari lagi nilai utility untuk postur tubuh, kemudian kategori BBI, nilai hasil tes, dan nilai wawancara. Nah, nanti dengan rumus yang sama, tergantung apakah dia cost atau benefit, nanti tinggal ditentukan. Kalau postur tubuh itu dia benefit. Nah, nanti pakai rumus yang benefit tadi lagi. Nah, kemudian nanti hasilnya dapatnya seperti pada tabel di slide 15. Nah, di situ yang ditampilkan adalah nilai utility dari setiap kriteria untuk masing-masing alternatif. Nah, kalau sudah ketemu nilai utility-nya, kita masuk ke tahapan langkah terakhir, yaitu menentukan nilai akhir dari masing-masing alternatif. Gimana nanti nilai akhir ini yang menjadi nilai referensinya. Nah, jadi tadi rumusnya itu tinggal dikalikan antara nilai utility dengan bobot ternormalisasi untuk masing-masing kriteria. Nah, kemudian itu nanti akan dijumlah seluruhnya. Jadi, misalnya di sini untuk Amir, tadi tinggi badan itu nilai ternormalisasinya 0,225, jadi tinggal 0,5 dikali dengan 0,225. Nah, jadi di sini nilai utility, ini nilai bobotnya. Kemudian dijumlah dengan postur tubuhnya Amir, dia nilai utility-nya 0,667 dikali dengan berapa nilai bobot untuk postur tubuh. Tadi 0,175. Dijumlah dengan ditambah lagi 0,225
667 nilai utility-nya dikali dengan nilai untuk kategori BBI ini, dia nilai kriterianya 0,188. Kemudian nilai hasil tes dapatnya 0,45 utility-nya, kemudian nilai bobot ternormalisasinya 0,2. Kemudian dijumlah dengan nilai wawancaranya 0,467 dikali dengan nilai bobot nilai wawancara ternormalisasi itu adalah 0,213. Nah, ini nanti dikalikan masing-masing antara kriteria dengan bobot kriterianya, kemudian dijumlah setiap kriteria tersebut hasilnya. Nanti untuk nilai akhirnya Amir di sini dapatnya 0,543. Nah, begitu halnya dengan alternatif yang lain seperti Rudy. Jadi tinggal dikalikan lagi tinggi badan Rudy, utility tinggi badannya Rudy berapa dikali dengan bobot normalisasi untuk tinggi badan. Kemudian postur tubuh juga demikian. Nah, kemudian nanti hasil perkaliannya itu dijumlahkan semua untuk setiap kriteria. Untuk Rudy nanti ketemunya 0,468. Untuk Tina 0,526. Kemudian dan seterusnya untuk Umi, Rani, Radit, sampai semua karyawan ketemu nilai akhirnya. Nah, setelah nanti dihitung semuanya akan diperoleh nilai akhir seperti yang ditunjukkan pada slide ke-16. Di situ ada satu kolom nilai akhir. Nah, sudah ketemu semua itu nilai akhirnya dari Amir 0,543, Rudy 0,468, Tina 0,527, Umi 0,818 dan seterusnya sampai Ramdan dengan nilai akhir 0,557. Nah, jadi di situ ketemu nilai akhirnya. Nah, ini kalau tadi kasusnya jadi yang akan dilaporkan ke pimpinan, nanti pimpinannya yang memilih yang mana karyawan yang akan dikirim mengikuti pendidikan. Nah, ini yang kalau kita mau terapkan di masalah tadi, jadi kita tinggal memperlihatkan nilai akhir dari setiap karyawan ini. Nah, kemudian sebenarnya kita juga bisa mengakali nilai akhir ini, karena kalau misalnya kita mau nilai akhir ini dia nanti skalanya 0 sampai 100, jadi bukan pakai 0, seperti ini, kan lebih nyaman dibaca oleh pimpinan kalau nilai akhirnya itu misalnya range-nya 0 sampai 100, di mana nilai ini memang umum digunakan dalam penilaian. Nah, ini kita bisa gunakan metode atau cara mengubah nilai akhir ini menjadi range 0 sampai 100 itu seperti pada penjelasan di dua metode sebelumnya, itu metode MEP atau bisa dilihatlah di dua metode sebelumnya, itu di situ ada penjelasan bagaimana mengubah nilai akhir menjadi range 0 sampai 100. WPM, dia itu ada di metode WPM, saya baru ingat, itu dua materi sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana memilih karyawan yang akan dikirim mengikuti pendidikan berdasarkan nilai akhir. Jadi sama dengan metode sebelumnya, itu kita melihat nilai akhir yang paling besar itu apa, siapa maksud saya. Jadi nilai karyawan dengan nilai akhir terbesar, nah itu yang akan direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya bisa dilihat, kalau kita sampai pada tahap memilih karyawan yang akan dikirim mengikuti pendidikan berdasarkan nilai akhirnya, itu bisa dilihat bahwa nilai akhir terbesar itu ada pada karyawan atas nama Umi dengan nilai akhir 0,818. Nah, kalau yang akan dikirim mengikuti pendidikan itu lebih dari satu orang, jadi tinggal dilihat, misalnya yang akan dikirim pendidikan itu
3 orang. Nah, maka bisa dilihat 3 orang dengan nilai akhir terbesar itu siapa. Jadi kalau di kasus ini itu ada Umi, Romi, sama Radit. Nah, seperti itu cara kerja dari metode SMART ini. Nah, saya kira itu saja untuk pembahasan terkait dengan metode pembobotan SMART. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.